Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang momentum sudut dan bagaimana kita dapat memahami pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung ke papan. Di kelas 10, kamu telah mempelajari tentang momentum linear. Nah, momentum linear itu definisinya kurang lebih mirip-mirip dengan momentum sudut. Jika momentum linear itu definisi secara kata-kata kita sendiri nih, definisinya adalah kesulitan atau mudahnya benda untuk digerakkan atau dihentikan. Nah, contohnya ini ada truk dan sepeda bergerak dengan kecepatan yang sama, v. Nah, tapi kita tahu kalau truk itu lebih sulit dihentikan daripada sepeda. Kenapa demikian? Karena momentum truk lebih besar dari sepeda. Apa yang membedakan? Yaitu masanya. Kita lihat massa truk lebih besar daripada massa sepeda. Oleh karena itu, truk lebih sulit untuk dihentikan. Untuk momentum sudut, definisinya kita bisa mirip-mirip dengan momentum linear. Kalau linear itu kesulitan untuk digerakkan secara linear. Nah, untuk momentum sudut itu kesulitan benda, ya sulit atau mudahnya benda untuk diputar atau dihentikan. Nah, ini pengertian mudah ya, bukan pengertian resminya, tapi kamu paham lah konsepnya seperti itu. Nah, contohnya kita punya benda nih dengan massa M, dia bergerak dengan kecepatan v, tapi bendanya ini bergerak berotasi dengan jari-jari R. Nah, akibatnya benda akan bergerak melingkar seperti ini. Nah, persamaan untuk momentum sudut itu mirip juga dengan momentum linear, itu M kali V, massa kali kecepatan. Ya, nah, tambah R, jari-jari dari gerakan melingkar tersebut. Nah, kalau kita analogikan, momentum linear itu analog dengan momentum sudut. Kalau di gerak melingkar kamu pernah pelajari, kalau sudut itu analogi dengan jarak linear, kecepatan dengan kecepatan sudut, percepatan dengan percepatan sudut. Nah, untuk momentum sudut, nah, analoginya dengan momentum linear. Nah, kamu sudah mempelajari kalau massa analoginya itu dengan momen inersia. Oke, jadi kita massa kali kecepatan, maka kita analogikan dia akan menjadi momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. Nah, ini persamaan lain yang dapat kita gunakan untuk menemukan momentum sudut. Dan ini adalah penjelasan dari besaran-besarannya ya. Siapa tahu kamu lupa. Nah, ini momentum linear. Untuk satuannya, lihat saja persamaannya. M kali V berarti kilogram kali meter per second. Untuk momentum sudut, di situ ada ekstra R, ada jaraknya. Berarti akan jadi kilogram meter per second dikali meter. Jadi Kg M kuadrat per S. M massa dalam kilogram, V kecepatan linear. Nah, ini tangensial, artinya kalau digerak lingkar itu kecepatan yang tegak lurus dengan jari-jari. Kemudian ada jari-jari, jari-jari putar atau jari-jari rotasi dalam meter.
Kenapa momentum sudut ini penting? Karena kita ini akan berhubungan erat dengan fenomena gerak yang ada di alam. Kalau kamu lihat dalam keseharian kan lebih sering benda itu bergerak lurus, tapi sebenarnya gerakan alami benda-benda di alam semesta itu adalah melingkar. Sebagai contoh, rotasi bumi, revolusi bumi mengelilingi matahari, atau revolusi matahari mengelilingi pusat galaksi. Nah, jadi gerak melingkar itu ada di mana-mana, termasuk ada di atom, ada di mana lagi ya. Intinya dia kenapa melingkar? Karena gerak melingkar itu adalah gerakan yang paling stabil. Gitu. Baik, untuk berikutnya, pause dulu. Kita lanjut sedikit ke kekekalan momentum sudut. Nah, seperti momentum linear, ada juga hukum kekekalan momentum sudut. Karena ini semua saling turun-menurun ya, dari energi ke momentum sudut, seperti itu. Kita persamaan yang kita pakai kurang lebih sama ya. Kalau di momentum linear kan momentum di kondisi awal dengan kondisi akhir selalu sama, kecuali ada momentum lain dari luar yang mempengaruhi sistem. Jadi kalau tidak ada yang mempengaruhi, maka jumlah total momentum akan sama. L1 sama dengan L2. Nah, kita bisa masukkan M1 V1 R1, M2 V2 R2. Contohnya seperti ini. Kita punya pebalet nih, ya anggap aja ini pebalet ya, sedang merentangkan tangan, terus dia bergerak melingkar, berputar. Saat dia berputar, dia punya jari-jari putar kurang lebih seperti ini, R1. Ya, dengan massa pebaletnya M1 berputar dengan kecepatan V1. Nah, saat pebalet itu lengannya dilipat, didekapkan ke badan seperti ini. Nah, akan ada besaran yang berubah. Bisa kamu tebak? Yang berubah adalah jari-jari putarnya ya. Jadi di sini R2 dia nilainya berkurang. Tapi massa nilainya tetap. Nah, sekarang kita lihat kalau kecepatannya bagaimana? Apakah berkurang atau bertambah? Kita lihat dari persamaan kekekalan momentum. Kan L1 sama dengan L2. Nah, untuk massa, karena pebaletnya kan tidak mengubah massanya, tidak ada yang keluar, kakinya tidak copot gitu. Jadi kita tulis sama. Jari-jarinya kita lihat, jari-jari yang pertama lebih besar dari yang jari-jari kedua. Nah, yang kedua mengecil jari-jarinya. Nah, kalau seperti ini, apa yang bukan harus ya, apa yang akan terjadi dengan kecepatan? Karena kan nilai L-nya itu harus konstan. Jadi apa yang dialami oleh kecepatannya akan bertambah. Jadi V2-nya akan lebih besar dari V1. Nah, seperti itu. Dia putarnya lebih kencang ya dari yang pertama. Nah, kalau kamu mau nyoba, kamu bisa coba kursi putar yang ada di kantor-kantor itu. Kamu coba putar dengan rentangan tangan kamu selebar-lebarnya sambil berputar, lalu didekatkan tangan kamu ke dada. Nah, akan terjadi perubahan kecepatan putar gitu. Nah, ini berlaku untuk semua benda yang berputar. Bahkan berlaku juga untuk bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, kita coba. Misalnya ada matahari nih, terus ada bumi. Bumi bergerak kan ke arah sini misalkan dengan jarak R. Nah, dari bumi misalnya keluar ratusan ribuan roket ke luar angkasa yang keluar pergi. Artinya apa? Massa bumi akan berkurang karena dibawa oleh roket-roket tersebut ya. Nah, kalau massa berkurang, kompensasinya apa ini?
terhadap revolusi bumi terhadap matahari. Ada dua kemungkinan di sini. Kalau masanya yang berkurang, berarti yang bisa pengaruh adalah V dengan R. Nah, jadi kalau M2-nya lebih kecil dari M1, artinya V2 akan lebih besar atau R2-nya akan lebih besar. Jadi bumi bisa menjauh atau mengorbitnya lebih cepat. Atau bisa juga dua-duanya, seperti itu. Nah, ini untuk perhitungan lebih detailnya tentu kita harus mengetahui arah vektor dari kecepatan roketnya ya. Nah, tapi kurang lebih seperti itu untuk kekekalan momentum sudut. Begitulah video singkat saya tentang momentum sudut. Nah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.